Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok aplikasi Span Lapor. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan final progress yang telah kami lakukan pada evaluasi UI UX aplikasi mobile sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik Span Lapor pada kelas EAPP. Di sini terdapat saya sendiri Muhammad Rizal Effandi, kemudian ada dua orang teman saya Muhammad Nafi dan juga Raihan Imtiaz. Yang akan kami bahas pertama ialah progres nol yang telah kami lakukan, yaitu terdapat latar belakang yang membahas tentang subjek penelitian, permasalahan, solusi, metode yang kami gunakan, dan juga tujuan dari kontribusi. Subjek penelitian, kami memilih aplikasi Span Lapor atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, layanan aspirasi dan pengaduan online, yang merupakan sebuah upaya pemerintah dalam menyediakan layanan laporan untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat terhadap kualitas publik yang ada di negara Indonesia. Kemudian untuk permasalahan dari hasil riset dan observasi yang kami lakukan pada bulan Juli 2023, terdapat beberapa fakta dari beberapa berita dan artikel mengenai permasalahan yang dialami oleh aplikasi Span Lapor ini, yaitu aplikasi masih sulit diakses pada daerah tertentu karena belum tersebar luasnya pada daerah-daerah yang khususnya daerah terpencil. Kemudian aplikasi masih belum berjalan secara efektif dan juga perlu adaptasi antara pengguna yaitu masyarakat dengan aplikasi Span Lapor ini. Kemudian rendahnya rating aplikasi dari Span Lapor menjadi penyebab utama kita juga melakukan evaluasi pada Play Store dan App Store terkait tampilan aplikasi dan juga aksesibilitas. Berikut merupakan dokumentasi permasalahan dari rating yang rendah terkait aplikasi Span Lapor, yang dimana di sini terdapat di perangkat iOS dan juga Android, di mana nilai atau penilaian rating dari aplikasi ini dari 2 hingga 2,5, dan terdapat beberapa komentar atau penilaian ulasan dari pengguna tentang aplikasi ini yang bernilai negatif. Next. Kemudian solusi yang ingin kami lakukan ialah aplikasi ini membutuhkan sebuah evaluasi yang berfokus pada tampilan front end atau bagian tampilan untuk memperbaiki dan memaksimalkan pengalaman pengguna dari aplikasi Span Lapor ini agar dengan mudah mengakses layanan pemerintah terutama terkait pelaporan masalah. Next. Kemudian metode atau pendekatan yang kita pilih dan kita lakukan ialah metode UEQ atau User Experience Questionnaire, yang dimana UEQ ini evaluasi dapat dengan mudah dilakukan dengan menyelesaikan beberapa penilaian berdasarkan 6 parameter, yakni seperti attractiveness, clarity, efisiensi, reliability, stimulation, dan juga novelty. Kemudian tujuan dan kontribusi, di sini evaluasi bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pengalaman pengguna aplikasi dan mengetahui seluruh kekurangan aplikasi Span Lapor ini. Dan juga dari hasil evaluasi ini akan memberikan sebuah rekomendasi perbaikan seperti desain, kemudian saran, serta masukan untuk perbaikan aplikasi lapor agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Oke, terima kasih Riza. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai progres 1 dari evaluasi yang telah kelompok kami lakukan. Untuk pertama, kenapa perlu dilakukan evaluasi UI UX US? Sebelumnya oleh Riza telah dijelaskan bahwa aplikasi Span Lapor memiliki rating yang buruk di perangkat iOS ataupun Android. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi UX untuk mengukur tingkat keberhasilan pengalaman pengguna dan memastikan apakah aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna. Selain itu, perlu dilakukan karena banyaknya keluhan maupun pelayanan rendah aplikasi dari pengguna yang mengeluhkan berbagai permasalahan ketika menggunakan aplikasi Span Lapor. Untuk metrik atau aspek yang akan kita ukur berdasarkan metode UEQ, di sini terdapat 6 aspek, yaitu attractiveness atau daya tarik dari aplikasi ini, kedua efisiensi atau sumber daya yang digunakan selama penggunaan aplikasi ini, 3 perspicacity atau clarity, di mana berarti kejelasan atau kemudahan dari penggunaan aplikasi ini, keempat ada dependability, 5 stimulation, dan terakhir ada novelty.
Untuk metode evaluasi di sini kami menggunakan metode UIQ dari yang telah Riza sampaikan sebelumnya. Untuk pengolahan data kami akan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, di mana di sini data kuantitatif berupa jawaban partisipan dari kuesioner UIQ yang akan kami berikan nantinya, dan pertanyaan tambahan seperti rekomendasi saran dan perbaikan untuk data kualitatif. Untuk evaluasinya sendiri, kami menggunakan summative evaluation dan purposive sampling, di mana kenapa summative evaluation? Dikarenakan kami melakukan evaluasi setelah produk aplikasi span lapor dirilis, serta kenapa purposive sampling? Karena partisipan dipilih dengan pertimbangan atau sesuai kriteria tertentu. Yang pada studi kasus kami mencari partisipan dengan rentang umur 17-60 tahun dan dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik. Di sini kami menggunakan UIQ versi long version, seperti yang dapat dilihat di sini, terdapat 26 komponen penilaian. Selanjutnya untuk perencanaan evaluasi di sini, untuk lingkupnya kami hanya mengevaluasi aplikasi span lapor yang tersedia pada perangkat mobile, entah itu iOS atau sistem operasi Android. Untuk tujuannya sendiri, seperti yang telah Riza sampaikan sebelumnya, yaitu kami ingin menemukan aspek kekurangan dari aplikasi span lapor, mendapatkan hasil dan menarik kesimpulan dari evaluasi pengalaman pengguna aplikasi tersebut, menggunakan metode UIQ dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya. Untuk jadwal dan lokasi dari dilakukannya evaluasi ini, kami melakukannya pada bulan Juli 2023 yang dilakukan secara daring dengan mengisi kuesioner melalui platform Google Form. Untuk sesi, kami memiliki 2 sesi utama, yaitu pertama memberikan briefing pada partisipan mengenai span lapor dan prosedur evaluasi, serta mempersilahkan partisipan dan membantunya juga untuk mengerjakan pengujian untuk evaluasi berupa kuesioner melalui Google Form. Untuk equipment yang kami gunakan sendiri, di sini kami menggunakan Google Form untuk bentuk kuesionernya, dan untuk partisipan kami menggunakan 20 partisipan sesuai dengan teori Norman and Nielsen, di mana dengan kriteria yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu rentang usia 17-60 tahun dan memiliki kemampuan serta pengalaman dalam mengoperasikan perangkat andal. Di sini kami juga memiliki 6 skenario utama yang akan saya jelaskan nanti. Selanjutnya di sini untuk matriks kami menggunakan metode UIQ, matriks berdasarkan metode UIQ, dan beberapa pertanyaan umum yang akan menghasilkan data kualitatif. Untuk kuantitatif matriksnya, kami berfokus pada skala yang digunakan pada metode UIQ, atau 6 aspek yang saya jelaskan sebelumnya. Dan untuk pembagian peran atau roles di sini berdasarkan skenario sebelumnya, yang pertama untuk mencari dan mengajak partisipan untuk mengikuti pengujian dilakukan oleh semua anggota, memberikan pengarahan pada partisipan terkait pengujian yang akan dilakukan oleh Riza, memberikan kuesioner pada partisipan akan dilakukan oleh Nafi, mengarahkan dan membantu partisipan yang terkendala akan dilakukan oleh saya sendiri, menganalisis hasil kuesioner dan hingga menarik kesimpulan dan membuat desain alternatif berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan akan dilakukan oleh semua anggota. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Nafi. Baik, terima kasih Raihan. Bisa di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengumpulan data. Jadi di sini kami menggunakan purposive sampling. Lalu untuk jenis pengujiannya itu adalah unmoderated remote testing, di mana kami tidak melakukan pengawasan secara langsung kepada partisipan, di mana partisipan mengisi melalui Google Form. Dan untuk link formnya ada pada PPT di sini. Di sini kami menggunakan WhatsApp dan Google Chat untuk membagikan link kuesioner dengan target 20-30 partisipan seperti yang dijelaskan oleh teman saya Raihan. Next. Lalu selanjutnya untuk prosedur analisis datanya. Pertama kami membagikan link melalui Google Form. Lalu setelah kita mendapatkan jawaban dari partisipan, kita akan mengolah datanya menggunakan UIQ Data Analysis Tool yang tersedia pada Excel. Setelah itu, kami akan membuat desain alternatif berdasarkan data yang telah kami dapatkan sebelumnya. Setelah itu, kami akan membandingkan desain yang telah kami punya dengan desain aplikasi span lapor sebelumnya. Next. Selanjutnya adalah hasil evaluasi. Next. Di sini ada input data dari 26 skala UIQ. Kita masukkan ke dalam UIQ Data Analysis Tool. Lalu setelah itu datanya ditransformasi menjadi skala yang awalnya 1-7 menjadi min 3-3. Next.
Lalu di sini ada hasilnya berdasarkan skala-skala yang ada pada UIQ. Next. Lalu di sini ada skala UIQ mean, variance, dan standar deviasinya. Next. Lalu di sini ada hasil benchmarknya, di mana dari ke-6 skala UIQ tersebut, aplikasi span lapor masih masuk ke dalam kategori bad atau masih buruk. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk alternatif desain yang telah kami lakukan, di sini pada halaman beranda sebelumnya terdapat halaman beranda dan juga halaman pencarian yang dimana terbagi menjadi dua. Namun setelah dilakukan perbaikan, kami melakukan penyatuan pada halaman beranda dan juga pencarian yang dimana terdapat search bar atau bar pencarian di atas, kemudian notifikasi di sebelahnya, dan juga pembagian atau pemfilteran untuk semua laporan, kemudian bisa dilihat oleh kategori dan juga diurutkan, dan juga melakukan perbaikan di bottom navigation, yang dimana yang awalnya 5 menjadi 3, yaitu beranda, lapor, dan juga profil. Next. Untuk alternatif desain pada halaman profil pengguna, di sini kami hapus beberapa fitur seperti mengikuti dan pengikut atau follower dan following dan follower sesuai dari hasil kuesioner yang kami dapat, serta di sini kami menyesuaikan bottom navigation sesuai dengan yang ada di beranda. Serta di sini kami juga membuat divider dari untuk membagi item-item ini berwarna lebih kontras agar dapat dilihat lebih jelas. Pada halaman buat lapor sendiri, di sini terdapat dua perubahan. Yang pertama adalah komponen radio button anonim dan rahasia, yang awalnya terdapat pada bagian bawah, kita ubah menjadi pada bagian atas. Lalu yang kedua perubahannya adalah kontras warnanya. Yang pertama itu warnanya abu-abu, dan di sini kami gunakan warna merah untuk menunjukkan bahwa komponen tersebut dapat berinteraksi dengan user. Next. Baik, untuk kesimpulan dari hasil evaluasi yang telah kami lakukan dengan nilai masing-masing skala UIQ, yaitu berada pada interval 25% hasil terburuk atau bisa masuk di kategori buruk. Dapat disimpulkan juga bahwa aplikasi ini memerlukan perbaikan dari segi UI maupun UX. Dengan itu, kami membuat sebuah alternatif desain yang telah kami lakukan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengalaman pengguna ketika dilakukan evaluasi kembali. Kami menyadari bahwa banyak kekurangan atau keterbatasan yang kami alami dan kami lakukan, namun di sini kami berharap bahwa dari evaluasi ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak developer, terutama aplikasi Span Lapor ini, agar aplikasi bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya dari segi UI maupun UX. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami untuk final progress dari mata kuliah EAPP ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.